Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin merupakan salah satu makhluk gaib yang senang bersemayam pada tempat-tempat yang kita anggap angker atau semacamnya. Mereka biasanya sering menempati bangunan-bangunan kosong, pohon besar, dan tempat-tempat yang dianggap keramat bagi sebagian orang. Namun tahukah Anda bahwasanya di dalam rumah kita, terutama pada bagian-bagian tertentu, juga merupakan salah satu tempat yang sering dijadikan tempat bersemayam atau tempat tinggal para makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Di mana sajakah tempat tersebut? Berikut ulasannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam rumah ada penghuni-penghuni dari golongan jin. Maka bila Anda menyaksikan suatu hal yang ganjil, maka usirlah ia 3 kali. Apabila ia pergi, maka biarkan. Namun seandainya ia tidak ingin pergi, maka bunuhlah, karena ia pasti jin kafir. Yang pertama, kamar mandi atau toilet. Toilet adalah salah satu tempat di muka bumi yang disukai jin. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan setiap orang yang akan memasuki toilet memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam adalah apabila seorang melepas pakaiannya, dia membaca bismillah. Lubang saluran air. Ingatkan kaum wanita agar tidak membuang air panas atau mendidih di lubang-lubang WC tanpa menyebut asma Allah dan tidak memohon perlindungan kepadanya dari gangguan setan yang terkutuk. Kadang-kadang air tersebut dapat mematikan setan, sehingga keluarganya mencoba melakukan balas dendam terhadap pemilik rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa tidak boleh kencing di lubang? Qatadah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena lubang itu adalah tempat tinggalnya golongan jin. Kamar kosong. Berhati-hatilah, jangan sampai engkau membiarkan salah satu kamar di rumahmu dalam keadaan lowong dari aktivitasmu, baik tidur maupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau engkau kosongkan kamar tidurmu, maka setan akan tidur di atas tempat tidurmu dan mengisi kamar kosong itu. Di atas tempat tidur. Setiap tempat tidur yang ditinggalkan berarti disodorkan kepada setan untuk mereka tiduri. Bahkan tempat tidur yang sama yang selama ini kita gunakan. Tidak ada satu kasur pun yang digelar di rumah suatu rumah yang tidak ditiduri oleh manusia, kecuali setan akan tidur di atas kasur itu. Atap rumah. Jin juga tinggal di atas atap rumah manusia. Hanya saja jin yang tinggal di atas atap rumah orang-orang beriman hanyalah jin muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu rumah orang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, mereka pun ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, mereka juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari gangguan jin-jin tersebut. Kandang hewan peliharaan. Bagi yang punya hewan peliharaan di rumah, hendaknya memisahkan kandang dari rumah utama untuk dibuatkan tempat khusus di luar rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta karena di sana terdapat syaitan. Jika di setiap sudut rumah kita bisa menjadi tempat tinggal para jin, lalu bagaimanakah caranya agar mereka tidak tinggal di rumah kita? Yang pertama adalah bacalah basmalah setiap masuk rumah dan makan. Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, lalu ia menyebut asma Allah Ta'ala saat ia masuk dan saat ia makan, maka setan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam. Dan jika ia masuk tanpa menyebut asma Allah saat hendak masuk rumahnya, berkatalah setan, kalian mendapatkan tempat bermalam. Dan apabila dia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Yang kedua, turunkan semua pajangan foto, patung, gambar, dan lukisan makhluk bernyawa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW beliau bersabda,
Jibril alaihissalam meminta izin kepada Nabi, maka Nabi bersabda, "Masuklah." Lalu Jibril menjawab, "Bagaimana saya mau masuk sementara di dalam rumahmu ada tirai yang bergambar? Sebaiknya kamu hilangkan bagian kepala-kepalanya atau kamu menjadikannya sebagai alas yang dipakai berbaring, karena kami para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar." Yang ketiga, usir anjing di sekitar rumah. Dari Abu Talha dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar." Memelihara anjing yang tidak digunakan sebagai anjing penjaga atau anjing pemburu akan mengurangi pahala kita per harinya. Yang keempat, bila berjunub, maka segeralah bersuci. Jangan suka menunda mandi junub, meskipun misalnya suami istri setelah berhubungan di malam hari dan sudah terlalu letih untuk mandi, setidaknya berwuduklah sebelum tidur. Dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Malaikat tidak masuk rumah yang padanya terdapat gambar dan anjing serta orang yang junub." Yang keenam, jangan ada bunyi-bunyi lonceng di dalam rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Lonceng itu adalah seruling setan." Yang ketujuh, tutup pintu dan jendela dengan membaca asma Allah saat maghrib. Rasulullah SAW bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup, dan tutup rapat tempat air kalian dan sebutlah nama Allah, dan tutuplah tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya." Yang ke-8, membaca Al-Baqarah secara rutin di dalam rumah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah laksana kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Sesungguhnya rumah yang kosong adalah rumah yang hampa dari kitab Allah." Yang ke-9, membaca zikir pagi dan petang. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan zikir ini dalam sehari sebanyak 100 kali, maka itu seperti membebaskan 10 orang budak. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan. Dirinya akan terjaga dari gangguan syaitan dari pagi hingga sore, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali orang yang mengamalkannya lebih dari itu. Ke-10, membaca ayat kursi. Seperti yang ada dalam kisah sahabat Abi Usaid al-Sa'idi, saat kurma hasil panennya dicuri oleh setan yang menjelma berwujud manusia, Abi Usaid berhasil menangkapnya dan akan membawa setan itu kepada Rasulullah. Karena ketakutan, setan itu berkata, "Demi Allah, akan kubuat perjanjian denganmu. Aku tidak akan datang dan mencuri kurma dari rumahmu lagi. Akan kutunjukkan suatu ayat yang jika engkau membacanya di dalam rumahmu, tidak ada tempat bagiku untuk berlindung. Jika engkau membacanya di tempat makan dan minum, maka bangsaku tidak akan menyentuhnya," ujar setan yang semakin ketakutan terhadap ancaman Abi Usaid. "Ayat apa yang engkau maksud?" tanya Abi Usaid penasaran. "Ayat yang kumaksud adalah ayat kursi," jawab setan itu. Yang terakhir, perbanyaklah ibadah sholat sunnah di rumah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang dari kalian selesai sholat di masjid, hendaknya ia menjadikan sebagian sholat di rumahnya, sebab Allah menjadikan kebaikan dari sholatnya di rumahnya." Itulah beberapa informasi mengenai di mana-mana saja tempat yang disenangi oleh jin, serta bagaimana cara agar mereka tidak tinggal di rumah kita. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Ia selalu menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan.